Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba kembali bahas berkaitan dengan rancangan undang-undang ASN ya. Jadi saat ini pemerintah dan DPR telah membahas atau sedang membahas rancangan undang-undang terkait dengan ASN dan sudah memasuki tahap pembahasan berkaitan dengan inventarisasi masalah. Dan kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan hal ini. Jadi ada honorer yang kecewa dengan poin-poin yang ada pada DIM, Daftar Inventarisasi Masalah, berkaitan dengan rancangan undang-undang ASN. Dan salah satunya sudah sempat kita bahas ya, berkaitan dengan P3K paruh waktu. Jadi rencananya honorer akan dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu karena di bulan November besok, bulan November 2023, rencananya seluruh pegawai yang bekerja di instansi pemerintah semuanya harus sudah berstatus sebagai ASN. Dan solusi untuk masalah tersebut adalah para honorer dialihkan statusnya menjadi P3K paruh waktu. Dan ini menjadi salah satu poin yang mengecewakan bagi para honorer. Dan selain itu ada poin-poin lain yang juga mengecewakan bagi para honorer atau dianggap mengecewakan bagi para honorer dan P3K. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya. Untuk itu bagi yang penasaran simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan adanya poin-poin di daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang ASN yang dianggap tidak berpihak ke honorer dan P3K. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya 3 poin DIM RUU ASN tak berpihak kepada honorer dan P3K. Aduh, kita coba bacakan ya. Berikut ini 3 poin penting DIM RUU ASN dinilai tak berpihak kepada honorer dan P3K. Aduh, pemerintah dan Komisi 2 DPR RI tengah membahas daftar inventarisasi masalah rancangan undang-undang aparatur sipil negara atau DIM RUU ASN. Terdapat 6 klaster pembahasan, yaitu 1. Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara atau ASN. 2. Penetapan kebutuhan PNS dan P3K. 3. Kesejahteraan P3K. 4. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. 5. Pengangkatan tenaga honorer. 6. Digitalisasi manajemen ASN. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi Nurbaitih mengungkapkan, dari 6 klaster tersebut ada beberapa poin RUU ASN yang dinilai merugikan honorer maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dia juga kecewa karena Komisi 2 DPR RI menyetujui 5 klaster pembahasan RUU ASN diserahkan kepada pemerintah. Hanya 1 klaster yaitu KASN yang diputuskan bersama pemerintah dan DPR RI. Seharusnya jangan semuanya diserahkan kepada pemerintah agar ada kebijakan berkeadilan untuk honorer, kata Nur kepada cpnn.com Senin 10 Juli 2023. Dia mengungkapkan jika 5 klaster diserahkan keputusannya kepada pemerintah, sama saja posisinya seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang berlaku sekarang. Padahal semangat revisi Undang-Undang ASN ini agar ada keberpihakan kepada honorer maupun P3K. Bunda Nur, sapaan akrabnya, mengungkapkan terdapat 3 poin DIM RUU ASN yang dinilai tidak berpihak kepada honorer maupun P3K, yaitu 1. Kesejahteraan P3K. DPR mengusulkan P3K berhak mendapatkan A. Gaji, tunjangan dan fasilitas. B. Cuti. C. Pengembangan kompetensi. D. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua. E. Perlindungan. Namun pemerintah punya usulan sendiri yang poinnya komponen kesejahteraan pegawai PNS dan P3K tidak disebutkan secara rigid. Kesejahteraan ASN mengarah pada konsep total reward. Komponen penghargaan dan pengakuan bagi ASN terdiri atas A. Gaji pokok. B. Penghargaan motivasi. C. Tunjangan dan fasilitas. D. Pengakuan.
Penghargaan ASN diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. 2. Pengurangan ASN akibat perampingan organisasi. Komisi 2 DPR RI mengusulkan dalam perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini dilakukan secara massal. Pemerintah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi serta perencanaan pegawai. Sayangnya usulan ini tidak disetujui pemerintah dan diminta dihapus. Atas pendapat pemerintah ini, Panja Revisi Undang-Undang ASN dan Komisi 2 DPR sepakat terkait klaster pengurangan ASN akibat perampingan organisasi diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah. 3. Pengangkatan tenaga honorer. DPR RI mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya diangkat menjadi PNS secara langsung setelah dilakukan verifikasi SK pengangkatan dengan memperhatikan batas usia pensiun atau BUP. Usulan DPR ini tidak disetujui pemerintah dengan alasan diatur dalam ketentuan peralihan. Pemerintah mengusulkan tenaga honorer dan sebutan lainnya bisa diseleksi menjadi P3K paruh waktu. Selanjutnya, apabila terdapat kebutuhan penuh waktu, instansi melakukan seleksi dengan memprioritaskan P3K paruh waktu. Kalau memang P3K paruh waktu akan diberlakukan, kami berharap regulasinya harus jelas. Apakah P3K paruh waktu ini statusnya ASN dan bagaimana pengaturan gaji serta karirnya, tutur Bunda Nur. Itu sudah sempat kita bahas ya berkaitan dengan P3K paruh waktu. Kemudian pengaturan yang jelas menurut Bunda Nur sangat penting agar tidak mengorbankan honorer maupun P3K. Sebab menurutnya ada banyak kekhawatiran soal sistem P3K paruh waktu atau P3K part-time ini. Jadi itulah berita atau informasi berkaitan dengan poin-poin yang dianggap mengecewakan untuk honorer dan P3K terkait dengan rancangan undang-undang ASN ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah teman-teman juga kecewa jika inventarisasi masalah tersebut atau daftar masalah tersebut, 3 poin tersebut disetujui oleh DPR dan pemerintah? Apakah teman-teman setuju atau tidak ya? Dan yang paling menonjol tadi ya berkaitan dengan dialihkannya status honorer menjadi P3K paruh waktu yang dianggap regulasinya belum jelas, bagaimana gajinya, bagaimana jenjang karirnya dan lain sebagainya. Dan terkait dengan kesejahteraan tadi juga disebutkan diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah ya. Jadi untuk saat ini